selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Terawati SPD MPD, salah satu dosen dari Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata dari program studi Sistem Informasi. Pergerakan saya pada kesempatan ini menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana mata kuliah ini sebelumnya pada kurikulum lama disebut dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang saya ambil. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib bagi semester 2, semester genap pada program studi Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata yang memiliki 2 SKS selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keragaman. Pada mata kuliah ini membahas beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, yang kedua identitas nasional, yang ketiga negara dan konstitusi, yang keempat hak dan kewajiban warga negara, yang kelima demokrasi di Indonesia, yang keenam negara hukum dan hak asasi manusia, yang ketujuh wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yang kedelapan ada ketahanan nasional Indonesia, yang kesembilan adalah integrasi nasional. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPE program studi Sistem Informasi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 6, yaitu 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Capaian pembelajaran lulusan atau CPE program studi Sistem Informasi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 6, yaitu yang pertama berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang ketiga, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kelima, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang terakhir adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan informasi dan data. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan beragam, diantaranya ada buku modul kuliah kewarganegaraan, buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, dan masih ada beberapa sumber data yang digunakan pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara hibrid, di mana metode pembelajaran menggabungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan, dan studi kasus yang dilakukan baik secara langsung di kelas maupun secara online atau melalui sistem pembelajaran daring di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata. Pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini dilakukan selama kurang lebih 16 kali pertemuan, di mana 7 pekan pertemuan pertama adalah sebelum ujian tengah semester dan minggu ke-8 adalah pekan pelaksanaan ujian tengah semester. Lalu 7 pekan berikutnya sebelum pelaksanaan ujian akhir semester, dan pekan ke-16 adalah pekan pelaksanaan ujian akhir semester.
Metode pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang digunakan tergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, pekan sebelum UTS akan menggunakan metode blended learning dan sebelum UAS atau ujian akhir semester akan berfokus pada diskusi kelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan didapatkan dari kehadiran dan partisipasi aktif, penugasan, diskusi kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pembobotan setiap evaluasi hasil pembelajaran adalah yang pertama kehadiran dan partisipasi aktif sebanyak 20%, penugasan 10%, diskusi kelompok 20%, ujian tengah semester berupa esai 25%, ujian akhir semester berupa esai 25%, dengan total nilai keseluruhan adalah 100%. Demikian informasi yang sempat saya sampaikan mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, maka kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya diberi kelancaran dalam proses perkuliahan kita hari ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita lanjut ke perkuliahan kita hari ini, saya akan mereview dulu tentang mata kuliah kita di minggu lalu. Kita sudah mempelajari tentang identitas nasional. Tahu? Masih ingat apa itu identitas nasional? Apa identitas bangsa dan negara kita? Tahu? Apa? Kalau misalnya kita berbicara tentang identitas, contohnya adalah bahasa. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Lambang negara kita adalah Garuda. Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya kita itu akan membahas tentang hari ini tentang negara dan konstitusi. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang negara dan konstitusi. Nah, adapun pokok bahasan kita hari ini adalah negara dan konstitusi. Ada konstitualisme, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, dan juga sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, jadi hari ini kita mau membahas tentang definisi negara dan konstitusi. Sebelumnya kita ke negara dulu sebelum kita ke konstitusi. Ini ada pendapatnya menurut Roger F. Selvaul bahwa negara itu adalah alat atau agensi atau wewenang atau autoriti yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Terus yang kedua menurut Noto Hantiojo yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Jadi menurut Noto Hantiojo ini bahwa negara itu selalu mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena. Yang mana dimaksud ini? Supaya
nilai nominal dan ada nilai semantik. Terus macam-macam konstitusi, ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Ada konstitusi secara teoritis dan konstitusi berdasarkan sifat. Next. Nah, sekarang negara pada pokoknya itu mempunyai tujuan. Yang pertama untuk memperluas kekuasaan. Nah, itu tujuannya dari adanya negara untuk memperluas kekuasaan. Selanjutnya itu untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan mencapai kesejahteraan umum. Fungsi konstitusi yang pertama yaitu menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitualisme ketatanegaraan Indonesia. Jadi sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Nah, jadi salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu dalam bentuk konstitusi dan undang-undang dasar. Nah, saya lanjut, kita akan membahas tentang pentingnya konstitusi di dalam suatu negara. Yang pertama itu membatasi kekuasaan pemerintah. Bagaimana coba kita tidak batasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Pasti akan rancu. Eksekutif akan bilang, nanti saya yang akan menandatangani ini. Tetapi ketika ada pembagian kekuasaan, berarti sudah diatur sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Terus yang kedua, sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Itulah pentingnya konstitusi di dalam suatu negara. Selanjutnya, berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Ada yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini yang disahkan oleh PPKI. Selanjutnya ada konstitusi RIS. Itu pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, ini adalah proses terbentuknya konstitusi RIS. Yang ketiga ada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Nah, ini adalah konstitusi ketiga, penetapan yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Terus selanjutnya ada periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Itu adalah penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi ini dimulai dari adanya dekret Presiden yang 5 Juli 1959. Nah, berbicara tentang undang-undang ini ada aturan atau susunan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebelum perubahan. Ada pembukaan, ada batang tubuh. Yang mana yang batang tubuhnya? Ada 16 bab, 36 pasal, dan 5 ayat. Ada aturan peraturan yang di bagian belakang. Terus ada aturan tambahan 2 ayat, dan yang terakhir adalah penjelasan. Dan setelah diamandemen, inilah hasilnya. Ini amandemen yang keempat kali. Ada pembukaan tetap, ada batang tubuh, ada aturan peralihan yang berkurang dari 4 menjadi 3 pasal. Ada aturan tambahan 2 pasal, dan yang terakhir ada penjelasan. Legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Yang mana itu legitimasi? Pengakuan. Nah, jadi memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Kita akan membahas tentang konstitusionalisme. Jadi konstitusionalisme itu dia adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi
Ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tahu bedanya masing-masing? Kalau legislatif berarti dia yang mana? DPR, MPR, DPRD kabupaten, DPRD pusat, atau kabupaten kota. Kalau eksekutif berarti dia presiden dan wakil presiden. Selanjutnya kalau yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi materi kita terakhir adalah sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, sebelum kita akhiri hari ini, dari penjelasan yang tadi, apa ada yang kurang dimengerti atau ada yang mau bertanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ayo, Bu. Ya. Ya, silakan. Apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan adalah apa perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah bahas tentang konstitusi. Ada yang namanya konstitusi tertulis dan ada konstitusi tidak tertulis. Dan itu kita bahas di bagian macam-macam konstitusi. Apa perbedaannya? Kalau konstitusi tertulis, otomatis dia itu diundang-undangkan. Nah, artinya dibukukan. Tapi kalau konstitusi tidak tertulis, dia berarti tidak dibukukan atau tidak diundang-undangkan. Contohnya yang mana? Contohnya adalah hukum adat atau konvensi. Sampai di sini paham? Nah, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun pertanyaan saya yaitu apakah sama sistem ketatanegaraan Indonesia pada zaman Orde Lama dan sekarang? Apakah sistem ketatanegaraan Indonesia pada zaman dulu atau zaman Orde Lama sama dengan pada zaman sekarang? Jawabannya beda. Nah, kalau kita melihat sistem ketatanegaraan pada masa Orde Lama, itu urutannya seperti ini. Kalau Undang-Undang Dasar, dia itu setara dengan MPR. Turunannya adalah Presiden. Apalagi? Ada DPA. Terus ada BPK. Nah, tetapi di saat sekarang atau sistem ketatanegaraan sekarang itu berbeda. Undang-Undang Dasar itu dia paling di atas dan turun Presiden, terus DPR atau DPD, apalagi? Ada MPR, ada BPK, dan yang terakhir ada apa? KY. KY itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tahu bedanya sudah? Ya, sekarang kita sudah berada di pukul 15.00, itu menandakan bahwa mata kuliah hari ini sudah berakhir. Tapi sebelum kita akhiri, saya akan memberikan materi atau judul materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang demokrasi di Indonesia. Jadi sebelum kita keluar dari ruangan, Ibu punya oleh-oleh berupa tugas. Tugasnya akan saya bagikan nanti di Spada dan dikumpul paling lambat hari Senin pukul 23.59. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan hari ini. Saya akhiri kuliah kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Sampai ketemu di minggu depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.